teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Christian dengan NIM 2024-47030. Di saat ini saya akan membahas materi tentang job order costing dan proses costing. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan Fortenor kostum menghitung harga untuk satu meja unik yang dipesan klien, ataukah sebaliknya bagaimana pabrik minuman ringan menentukan harga per botol dari jutaan botol yang mereka produksi setiap hari? Keduanya menggunakan metode akuntansi yang berbeda-beda. Jadi hari ini kita akan membahas dua metode utama dalam akuntansi biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Kita akan beda perbedaannya secara mendalam. Pertama, mari kita kenali apa itu job order costing, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut metode harga pokok pesanan. Jadi metode ini digunakan karena produk atau jasa yang dihasilkan bersifat unik, khusus, dan dibuat berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Bayangkan sebuah bengkel mobil yang memodifikasi satu mobil balap, atau firma hukum yang menangani satu kasus gugatan tertentu. Jadi dalam job order costing, biaya dikumpulkan untuk setiap pekerjaan atau job secara terpisah. Setiap pesanan memiliki kartu biaya sendiri atau job cost set yang mencatat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan khusus untuk pesanan tersebut. Yang berikut kita masuk pada materi yang berikut itu tentang proses costing. Jadi sebaliknya ada proses costing atau metode harga pokok proses. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar homogen atau seragam, dan melalui serangkaian proses produksi yang berkelanjutan. Contohnya adalah semen, pabrik gula, atau perusahaan pengolahan minyak. Di sini tidak masuk akal jika kita menghitung biaya untuk setiap satuan produk per satu karena produknya identik. Sebaiknya biaya diakumulasi atau setiap departemen atau proses selama periode waktu tertentu, misalnya yaitu 1 bulan, lalu dibagi rata ke semua unit dalam produksi. Perbedaan dari keduanya, yang pertama dalam job order costing, produknya heterogen atau beragam. Setiap pesanan bisa memiliki spesifikasi bahan, ukuran atau tingkat kesulitannya yang berbeda. Karena itu biaya per unit akan bervariasi antar pesan. Sementara itu dalam proses costing, produknya homogen. 1 unit produk di awal bulan sama persis dengan 1 unit produk di akhir bulan. Biaya per unit cenderung stabil dan seragam. Berikut pada cara akumulasi biaya. Ini adalah poin kunci pada job order costing. Job order costing, biaya tertelusuri ke setiap pekerjaan individu. Jika Anda membuat 10 kursi dengan desain berbeda, Anda punya 10 catatan biaya yang terpisah. Namun pada proses costing, biaya ditelusuri ke setiap departemen atau proses. Misalnya di departemen percampuran, kita hitung total biaya bahan dan upah selama 1 bulan. Yang berikut yaitu aliran dokumen dan perhitungan unit ekuivalen. Job order costing relatif lebih sederhana dalam hal aliran dokumen karena fokusnya pada penyelesaian satu job. Namun proses costing memperkenalkan konsep yang disebut unit ekuivalen. Mengapa? Karena di akhir periode seringkali ada barang yang masih dalam proses atau work in process. Kita harus menghitung seberapa selesai barang-barang tersebut dalam istilah biaya. Misalnya 100 unit yang baru selesai, 50% pengerjaannya dianggap sebagai 50 unit ekuivalen. Konsep ini tidak terlalu dominan di job order costing karena pekerjaan biaya dihitung saat selesai atau berdasarkan progres spesifik kontrak. Yang berikut yaitu tujuan pengendalian biaya. Pengguna job order costing ingin tahu apakah pesanan tertentu menguntungkan atau rugi, yaitu mereka membandingkan harga jual kontrak dengan biaya aktual job tersebut. Penggunaan proses costing ini mengendalikan efisiensi setiap departemen. Mereka membandingkan biaya standar per departemen dengan biaya aktual untuk melihat adanya pemborosan dalam proses massal. Kita masuk yang berikut yaitu pada bagian rumus. Yang pertama yaitu pada job order costing atau total biaya produk untuk satu pesanan dihitung dengan menjumlahkan 3 elemen biaya, yaitu total biaya job sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung
dan ditambah juga dengan overhead pabrik dibebankan. Untuk menentukan harga pokok per unit sama dengan total biaya job per jumlah unit dalam pesanan tersebut. Jadi overhead pabrik dibebankan biasanya dihitung menggunakan tarif per determine overhead rate atau BOP, misalnya berdasarkan jam mesin atau tenaga kerja. Yang berikut rumus proses costing, yaitu karena biayanya akumulatif per departemen, maka kita menggunakan konsep unit ekuivalen. Yang pertama, hitung unit ekuivalen produksi atau UEP. Jadi UEP sama dengan unit selesai dan ditransfer ditambah dengan unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. Langkah yang berikutnya itu hitung biaya per unit ekuivalen dengan menghitung biaya per unit ekuivalen sama dengan total biaya departemen atau bahan ditambah konversi dibagi dengan total unit ekuivalen produksi. Langkah yang ketiga itu alokasi biaya, yaitu biaya barang selesai sama dengan unit selesai dikali dengan biaya per unit ekuivalen. Biaya work in process akhir sama dengan unit ekuivalen WIP dikali biaya per unit ekuivalen. Contohnya yaitu misalnya pada job order costing, CV Kayu Jati menerima pesanan untuk membuat satu set lemari mewah untuk hotel bintang 5. Bahan baku langsung yang digunakan yaitu kayu jati tua, cat emas, dan engsel impor senilai 10 juta. Yang berikut tenaga kerja langsungnya itu 2 tukang kayu bekerja selama 50 jam dengan upah sebesar 50.000 per jam. Jadi totalnya itu 100 jam dikali dengan 50.000, maka hasilnya itu sebesar 5 juta. Dan overhead pabriknya itu perusahaan menerapkan BOP sebesar 20% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi 20% dikali dengan 5 juta, hasilnya itu sebesar 1 juta. Jadi perhitungannya itu total biaya job sama dengan 10 juta ditambah dengan 5 juta, kemudian ditambah dengan 1 juta, maka hasilnya itu sebesar 16 juta. Jika pesanan ini hanya satu set lemari, maka harga pokok per unitnya adalah 16 juta. Teman-teman perhatikan, jika besok ada pesanan meja kecil biasanya akan totali berbeda, tidak ada rata-rata dengan lemari yang tadi. Kasus yang berikut yaitu proses costing. Contoh kasusnya itu PT Semen Nusantara memiliki departemen penggilingan pada bulan Mei. Biaya bahan bakunya itu sebesar 500 juta dan biaya konversinya itu atau upah tambah overhead sebesar 300 juta dan total biaya departemennya itu 800 juta. Jadi untuk data produksinya itu unit selesai ditransfer ke departemen berikutnya itu 90.000 sak, dan unit masih dalam proses atau WIP akhir bulan sebesar 10.000 sak, atau tingkat penyelesaiannya itu 5% untuk bahan dan konversi. Langkah yang pertama, hitung unit ekuivalen atau UEP. Asumsi dan konversi masuk secara merata adalah UEP sama dengan 90.000 atau selesai ditambah dengan 10.000 dikali dengan 50%, maka 50%, maka hasilnya itu 90.000 ditambah dengan 5.000, maka hasilnya itu sebesar 95.000 unit ekuivalen. Langkah yang kedua yaitu biaya per unit ekuivalen. Biaya per unit sama dengan biaya total biaya atau dibagi dengan UEP. Biaya per unit sama dengan 800 juta dibagi dengan 95.000, maka hasilnya itu 8.421,005 per sak atau dibulatkan. Jadi setiap sak semen yang keluar dari departemen ini dibebani biaya sebesar 8.421. Biaya ini sama untuk semua sak, baik yang diproduksi tanggal 1 Mei maupun 31 Mei. Jadi kuncinya adalah pada sifat produksinya. Gunakan job order costing jika Anda membuat produk untuk produk unik yang berdasarkan pesanan spesifik, di mana setiap job memiliki identitas biaya tersendiri. Kemudian gunakan proses costing jika teman-teman memproduksi barang massal yang seragam melalui proses berkelanjutan, di mana biaya rata-rata per unit adalah kunci utamanya. Memilih metode yang tepat sangat penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan mengendalikan profitabilitas perusahaan. Sekian dari video pembelajaran saat ini.
Kurang lebihnya saya minta maaf dan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.